Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taruna YH Ditya Dimas Pradino dari perwakilan SMA Negeri 2 Taruna Pamung Praja Jawa Timur sebagai pembicara pertama. Izin memperkenalkan diri, saya Taruni Sindia Kalista dari SMA Negeri 2 Taruna Pamung Praja Jawa Timur sebagai pembicara kedua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Juda Dumabulo, asal sekolah dan mewakili SMA Negeri 2 Taruna Pamung Praja Jawa Timur. Yang kami hormati Dewan Juri. Kesehatan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan manusia secara keseluruhan. Masalah gigi dan mulut tidak hanya berdampak pada rasa sakit, tetapi juga pada kualitas hidup, kemampuan belajar, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan mulut yang baik dan terjangkau merupakan kebutuhan yang dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Namun, mosi hari ini, pihak kami menolak pernyataan bahwa inisiatif swasta lebih baik daripada pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Kami menilai bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata yang kita alami di Indonesia seperti saat ini. Bayangkan, seorang yang mengalami sakit gigi tetapi harus menunda berobat karena tidak memiliki cukup uang. Bagi banyak masyarakat di Indonesia, kondisi ini bukan bayangan, melainkan kenyataan. Inilah alasan mengapa akses kesehatan gigi dan mulut tidak bisa dipandang sebagai pilihan, tetapi sebagai kebutuhan dasar. Data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat kesehatan gigi dan mulut masih dialami oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia saat ini. Artinya, kebutuhan terhadap layanan kesehatan gigi itu nyata dan luas. Pertanyaannya hari ini adalah, siapa yang paling mampu menjawab kebutuhan tersebut secara adil? Pihak kami menolak pernyataan bahwa inisiatif swasta lebih baik daripada pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut maupun gigi. Kami tidak menolak keberadaan sektor swasta, namun kami menolak anggapan bahwa layanan yang bergantung pada kemampuan membayar dapat disebut sebagai dalam menjamin akses bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua klinik gigi swasta bekerja sama dengan BPJS. Ini berarti bahwa kesehatan layanan swasta, masyarakat harus membayar biaya perawatan secara mandiri. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi menjadi penghalang utama untuk mendapatkan perawatan gigi yang baik bagi mereka. Sebaliknya, pemerintah melalui Puskesmas dan BPJS Kesehatan menyediakan layanan kesehatan gigi dasar yang dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Inilah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Bukan berdasarkan keuntungan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Selain soal biaya, kita juga perlu melihatkan soal pemerataan. Klinik gigi swasta cenderung berkembang di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa dan Jakarta. Dan melainkan dengan itu, di daerah-daerah terpencil seperti daerah rural seperti di Papua, mereka kurangnya mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan mulut serta gigi. Dalam debat ini, tim kami akan menunjukkan bahwa aksesibilitas kesehatan mulut tidak cukup diukur dari seberapa modern atau cepat layanan tersebut, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang benar-benar bisa menggunakannya. Pembicara kedua akan memperkuat hal ini dengan data tentang keterbatasan layanan kesehatan gigi swasta. Sementara pembicara ketiga akan menegaskan bahwa kesehatan mulut adalah masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Dengan pertimbangan tersebut, kami menegaskan posisi kami menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, yang kami hormati Dewan Juri, saya sebagai pembicara kedua akan melanjutkan dan dengan melihat mosi ini dari kondisi nyata di lapangan.
Jika kita berbicara tentang aksesibilitas kesehatan mulut, maka yang perlu ditanya bukanlah siapa yang memiliki layanan paling modern, melainkan siapa yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat di Indonesia masih mengalami masalah gigi dan mulut. Sedangkan sebagian besar dari mereka belum mendapatkan perawatan yang memadai. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah utama kita bukan kekurangan klinik, melainkan keterbatasan pada akses. Ketika kita melihat sektor swasta, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tidak semua klinik gigi kesehatan swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya, pada banyak layanan swasta, masyarakat harus membayar biaya perawatan secara mandiri. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi penghalang utama untuk mendapatkan layanan kesehatan gigi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyebutkan bahwa biaya merupakan alasan utama masyarakat menunda atau tidak mengakses layanan kesehatan gigi, terutama pada fasilitas swasta. Dengan kata lain, layanan memang ada, tapi tidak semua orang mampu menggunakannya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mencatat bahwa hanya layanan kesehatan gigi dasar tertentu yang ditanggung. Banyak perawatan gigi di sektor swasta, seperti perawatan lanjutan dan estetika, tetap memerlukan biaya tambahan yang sangat cukup besar. Kondisi ini semakin mempersempit akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi yang menyeluruh. Masalah lainnya adalah pemerataan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan swasta, termasuk klinik gigi, lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Sementara itu, masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal masih sangat bergantung pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama. Dan disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah melalui puskesmas dan BPJS Kesehatan memiliki mandat untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan kemampuan ekonomi maupun wilayah tempat tinggal. Mandat ini tidak dimiliki oleh sektor swasta yang bekerja sama berdasarkan pertimbangan pasar. Dewan Juri yang terhormat, jika akses kesehatan diserahkan sepenuhnya oleh inisiatif swasta, maka akses tersebut akan ditentukan oleh kemampuan membayar, bukan oleh kebutuhan pasien. Padahal, kesehatan mulut adalah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi hak semua orang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dan kondisi lapangan yang kami bacakan, kami menilai bahwa inisiatif swasta tidak lebih baik daripada pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Swasta dapat berperan sebagai pelengkap, tapi tidak dapat menggantikan peran pemerintah sebagai penjamin akses yang adil dan merata. Dan demikian, kita tetap menolak mosi ini. Yang kami hormati Dewan Juri, sebagai pembicara terakhir dari tim kontra SMA Negeri 2 Taruna Pampraja Jawa Timur, saya ingin mengajak kita kembali pada inti perdebatan pada hari ini. Mosi ini sekedarnya bukan membahas apakah sektor swasta memiliki peran dalam kesehatan mulut. Namun, mosi ini menyatakan bahwa inisiatif swasta lebih baik daripada pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas. Dan berdasarkan fakta di lapangan, klaim tersebut tidak dapat dibenarkan. Data riset kesehatan dasar dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih mengalami kesehatan gigi dan mulut. Namun, pada saat yang sama, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan gigi di Indonesia sangatlah rendah. Ini mendatangkan bahwa masalah utama bukan karena ketersediaan layanan, melainkan pada akses tidak merata dan tidak terjangkau. Sepanjang debat ini, tim kami telah menunjukkan bahwa banyak klinik gigi swasta di Indonesia tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus membayar biaya perawatan secara mandiri. Penelitian dalam Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia juga menegaskan bahwa biaya merupakan salah satu faktor utama masyarakat menunda atau bahkan tidak mengakses layanan kesehatan gigi, terutama di sektor swasta. Selain soal biaya, kita juga bisa melihat masalah pemerataan.
Data Badan Pusat Statistik dan Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan swasta lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan daerah yang tingkat ekonominya tinggi seperti di Jakarta, Surabaya, maupun di Malang. Namun sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal masih sangat bergantung pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama yang diinginkan. Ini dapat menunjukkan bahwa swasta tidak dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Dalam kondisi ini, hanya pemerintahlah yang memiliki mandat dan tanggung jawab untuk tetap hadir, bahkan di wilayah yang tidak menguntungkan secara sedikit pun ekonomi, seperti Papua Pegunungan. Mereka membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk soal kesehatan gigi. Pemerintah melalui puskesmas dan BPJS Kesehatan memang tidak sempurna. Namun, pemerintah memiliki sistem, kebijakan, dan tanggung jawab jangka panjang untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Inilah perbedaan mendasar antara pelayanan berbasis hak dan pelayanan berbasis pasar, dan swasta dapat berhenti ketika tidak menguntungkan bagi pihak swasta itu tersendiri, bagi sektor ekonomi. Tetapi pemerintah tidak bisa hanya berhenti saja melayani rakyatnya. Pemerintah sudah berjanji dan berkomitmen untuk melayani rakyatnya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, menyatakan bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut, mengabaikan realitas ketimpangan biaya, wilayah, dan kelompok masyarakat masih bergantung pada layanan publik. Sebagai penutup di sini, kami ingin menegaskan kembali bahwa kesehatan mulut adalah bagian dari hak dasar manusia itu sendiri yang tinggal di Indonesia. Hak ini tidak boleh ditentukan oleh kemampuan membayar atau lokasi tempat tinggal yang tidak strategis. Hak ini hanya dapat dijamin apabila negara hadir secara aktif melalui kebijakan publik dan sistem pelayanan kesehatan inklusif. Dengan seluruh pertimbangan pada mosi ini, kelompok kami menegaskan kembali secara sikap kami menolak mosi ini. Terima kasih Dewan Juri, Tuhan memberkati.